Pembahasan kali ini adalah tentang listrik arus arah. Jadi pada saat kita membahas tentang listrik ini ada dua, yaitu adalah listrik arus arah, listrik dinamis dibagi atas dua, yaitu adalah arus arah, dan arus bolak-balik. Yang dinamakan arus arah adalah arus yang dia itu bergeraknya pada satu arah yang sama. Jadi kalau misalkan kita punya satu gambar tertentu, misalkan di sini saya gambar sumber listrik arus arah, yaitu adalah baterai. Terus kemudian di sini saya punya simbol lampu. Listrik arus arah itu bergerak pada arah yang sama. Jadi kalau misalkan di sini itu adalah gerakan daripada arus listrik itu disimbolkan sebagai I. Kalau misalkan dia itu bergerak ke sana, nanti pada saat dia ngelewatin baterai, di dalam baterai, dia akan bergerak pada arah yang sama. Jadi kalau dia di luar baterai, kalau kita punya baterai itu simbolnya seperti ini. Kutub yang panjang itu sebagai kutub positif, kutub yang pendek itu sebagai kutub negatif. Jadi dia di luar baterai, arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara pada saat dia di dalam baterai, dia bergerak dari negatif ke positif. Dan ini berbeda dengan yang untuk arus bolak-balik. Pada saat kita bicara tentang arus bolak-balik itu simbolnya seperti ini. Kalau misalkan di sini itu ada lampu, maka pada saat gerakan pertama, katakanlah dia mulai dari kutub yang di sini, terus kemudian bergerak arah dari sini ke sini. Arus listriknya seperti itu. Pada saat dia sudah sampai di kutub yang satunya, maka dia akan bergerak pada arah yang berbeda. Jadi dia bergerak ke sana. Makanya dibilang arusnya itu adalah arus bolak-balik. Nah, untuk topik bahasan yang sekarang, kita hanya untuk membahas yang arus listrik searah. Jadi, yang dia itu gerakannya satu arah aja. Arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis dalam bentuk simbol, arus listrik itu simbolnya adalah I, muatan listrik itu simbolnya adalah Q, tiap satuan waktu itu adalah T, jadi I itu sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik, di mana I ini adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Terus kemudian Q ini adalah muatan listrik dalam satuan dalam satuan kolom. T ini adalah waktu. Jadi kalau misalkan kita membayangkan tentang gerakan listrik, jadi bayangin aja muatan listrik. Misalkan dalam hal ini kita punya satu kawat penghantar seperti ini. Di sini itu ada elektron-elektron yang jumlahnya banyak sekali. Ini arah daripada gerak elektron. Misalnya kita punya elektron itu sebanyak, katakanlah jumlah elektronnya ada sebanyak 1000 buah. Nah, kalau kita punya 1000 buah, maka kita bisa mencari, karena Q untuk satu elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19, berarti jumlah muatannya kita bisa tahu. 1000 dikali sama 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi kita bisa tahu jumlah total muatannya. Nah, kalau itu mengalir dalam satuan katakanlah 0,1 detik, berarti kita bisa mencari arus listriknya itu berapa. Jadi bayangin aja, di sini ada banyak sekali elektron yang dia itu bergerak untuk rentang waktu tertentu dan itu nggak pernah putus. Nah, sementara arah daripada arus listrik itu berlawanan daripada arah gerak elektron. Jadi seakan-akan kita bisa membayangkan kayak ada banyak sekali, katakanlah air, titik-titik air mengalir di dalam satu lorong tertentu. Nah, sedangkan kalau yang ini sekarang dia ada jumlah elektron yang mengalir di dalam satu kawat penghantar cepat sekali. Untuk rentang waktu tertentu ada sekian elektron. Nah, itu adalah arus listrik. Kalau kita ambil contoh untuk menentukan berapa besarnya muatan listrik, jadi di sini kuat arus listrik dalam sepotong penghantar misalnya adalah 10 ampere, ini adalah I. Hitunglah muatan listrik, dalam hal ini kita mau nyari tahu Q-nya. Waktunya adalah 4 detik. Jadi
I sama dengan Q dibagi sama T. Jadi kalau kita mau nyari tahu Q, itu sama dengan I kali T. I-nya adalah 10, ini adalah 4 detik. Berarti ini adalah 40 kolom. Bagaimana kalau misalkan waktunya lebih banyak? Jadi kalau waktunya lebih banyak ya berarti Q-nya lebih banyak. Karena kan dia tergantung daripada waktu. Semakin besar waktunya, berarti Q-nya juga akan semakin banyak. Itu tentang arus listrik. Nah, pada saat kita mau berbicara arus listrik di dalam suatu rangkaian, arus listrik ini dia harus diatur. Caranya dia mengatur adalah kita menempatkan sejumlah hambatan listrik. Jadi kalau misalkan di sini katakanlah kita punya satu rangkaian listrik, di sini itu ada satu arus yang masuk, terus kemudian dia kebagi, ada yang ke atas dan kemudian ada yang ke bawah. Nah, di sini arus listriknya itu kita bisa bagi menurut keperluan tertentu. Misalkan di sini kita punya 10 ampere. Dan katakanlah di sini kita mau membagi yang atas dapat 8 ampere, misalkan yang bawah dapat 2 ampere. Misalnya yang satu untuk keperluan untuk penerangan misalnya. Penerangan kan dia kan nggak butuh kuat arus yang gede. Sementara kalau kita bicara tentang AC, dia kan butuh kuat arus yang lebih gede. Jadi bagaimana caranya mengatur? Yaitu adalah dengan cara kita memberikan satu penghambat. Jadi di jalur yang ini dia diberikan penghambat. Dalam hal ini namanya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik, terus kemudian di sebelah sini juga diberikan hambatan listrik. Hambatan listrik itu berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Jadi kalau misalkan kita punya hambatannya besar, maka kuat arus listriknya itu kecil. Jadi tujuan daripada diberikannya hambatan listrik itu adalah untuk kita itu bisa mengatur kuat arus listrik untuk setiap cabang. Untuk setiap cabang. Di mana dalam hal ini hambatan listrik, kalau hambatan listrik disimbolkan dengan notasi R, kalau hambatan listriknya itu besar, berarti kuat arus listriknya itu kecil. Dan sebaliknya, kalau hambatannya itu kecil, maka kuat arus listriknya itu akan besar. Jadi kebalikan. Nah, bentuk daripada hambatan listrik ada banyak. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, dan seterusnya. Ada bentuknya yang dia itu bisa diatur. Kadang-kadang bisa digedein, kadang bisa dikecilin. Nah, ini nanti kita akan belajar di mungkin untuk bagian elektronika. Cuma kita tahu bahwa hambatan listrik ini bentuk bendanya ada banyak, nggak cuma satu. Dan dia ada beberapa hambatan listrik yang fix, seperti ini, ada juga hambatan listrik yang dia itu bisa diatur besar atau kecilnya. Kalau kita punya suatu penampang, katakanlah penampangnya itu seperti ini, terus kemudian ada satu konduktor yang dia itu sepanjang L, dengan penampangnya itu adalah A, dengan hambatan jenis tertentu, katakanlah hambatan jenisnya itu adalah simbolnya adalah rho. Hambatan jenis ini tergantung daripada bahan. Jadi untuk penghambat listrik ini dia ada banyak sekali bahan dan bahannya itu akan menentukan nilai hambatan jenis. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu hambatan daripada hambatan listrik daripada suatu konduktor, cara mencarinya adalah rho dikali sama L dibagi sama A. Jadi kalau misalkan kita mau kasih istilahnya, R itu adalah hambatan listrik, satuannya ini adalah ohm. Satuannya adalah ohm. Nah, terus kemudian panjangnya itu, L itu adalah panjang daripada konduktor. Satuannya bisa ngikutin, apakah dia itu bisa meter, bisa sentimeter, meter, atau sentimeter, atau milimeter. Ini sebenarnya dikaitkan sama hambat jenis. Sementara A itu adalah luas penampang. Kenapa dikaitkan dengan hambat jenis? Kalau misalkan hambat jenisnya itu dalam satuan, jadi kita tinggal ngikutin satuan daripada hambat jenis. Kalau hambat jenisnya itu satuannya adalah ohm dikali sama meter, maka di sini L-nya itu dalam satuan meter, sementara A-nya itu dalam satuan meter persegi. Sementara kalau misalkan rho-nya itu dalam satuan ohm meter per milimeter, meter kuadrat per milimeter, berarti di sini L-nya itu diminta dalam satuan ohm dikali sama meter per milimeter persegi.
Jadi L-nya itu dalam satuan meter, sementara A-nya itu dalam satuan milimeter persegi. Jadi lebih gampang ngikutin satuan L sama A-nya itu menurut hambat jenis. Contohnya seperti ini. Hitunglah hambatan sepotong kawat tembaga. Jadi maksudnya tujuannya adalah mencari R yang panjangnya 5 meter. Di sini adalah L-nya. Luas penampangnya itu adalah 2,5. Ini adalah A, di mana hambat jenisnya adalah sekian. Berarti ini adalah rho-nya. Coba kita lihat satuannya. Satuannya adalah milimeter persegi. Berarti satuan A ini udah benar. Terus kemudian panjangnya itu satuannya sudah dalam meter. Berarti tinggal disubstitusi aja. R sama dengan rho kali L dibagi sama A. Kita masukin berikut dengan satuannya supaya kita bisa tahu apakah dia bisa disederhanain atau enggak. Dia ditulis dalam bentuk pangkat ya, 17 kali 10 pangkat min 3 rho ohm milimeter kuadrat per meter. Terus kemudian L-nya kita substitusi, panjangnya adalah 5 meter dibagi luas penampangnya adalah 2,5. Saya tulisin 5/2 milimeter persegi. Jadi kalau misalkan di sini kita coret, kita bisa mendapatkan satuan ohm. Ini bisa dicoret, berarti 2-nya naik ke atas, 34 kali 10 pangkat min 3, satuannya ohm, atau kita bisa tulisin 0,034 ohm. Itu hambat jenisnya. Nah, pada saat kita menghitung hambatan, kadang-kadang dia hambatannya itu bukan cuma satu. Jadi, kadang-kadang dia ada beberapa, dan di antara mereka itu ada namanya itu hubungan seri dan paralel. Jadi kalau misalkan kita punya gambar yang dia itu hubungannya seri, bentuknya itu seperti ini gambarnya. Simbol daripada hambatan itu seperti ini. Kalau dia itu dihubungkan seri, berarti artinya kita punya gambar hambatan itu seperti ini. Kalau misalkan kita gambar, jadi di sini ada hambatan listrik, di sini ada hambatan listrik lagi, terus kemudian di sini ada hambatan listrik lagi. Nah, di sini kalau misalkan kita hambatan listrik yang tetap, ini ada gelang warnanya, ada 4 gelang warna. 1, 2, 3, 4 dengan warna-warna yang berbeda-beda. Kalau misalkan di sini itu adalah R1, R itu adalah simbol untuk hambatan, R2 dan R3, maka R1, R2, R3 itu bisa diganti dengan satu penghambat yang dia itu ditulis sebagai RS. Dan kalau misalkan kita mau menghitung, caranya menghitung R seri, itu tinggal ditambah. R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Itu kalau hubungannya seri. Kalau dia hubungannya dia itu adalah paralel, kalau misalkan kita gambar hambatannya itu seperti ini, di sini ada penghambat pertama, di sini ada penghambat kedua, dan di sini ada penghambat ketiga. Ini R1, ini R2, ini R3. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini. Di sini ada konduktor dengan hambatan tertentu, di sini ada konduktor dengan hambatan tertentu, terus kemudian dia disambungin. Antara awal dan akhirnya itu menyatu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia itu disederhanakan, maka dia bisa muncul satu penghambat yang adalah RP itu adalah R paralel. Kalau untuk yang RS berarti adalah R seri. Cara mencari R paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah sama 1 per R3. Saya kasih contoh, saya tambahkan slide baru aja karena nggak cukup tempatnya. Jadi di sini kalau misalkan katakanlah kita punya hambatan yang pertama, kedua, dan ketiga, atau mungkin katakanlah keempat juga. Di sini kita punya 2 ohm, di sini kita punya 4 ohm, di sini kita punya 6 ohm, di sini kita katakanlah punya 10 ohm, dan kita bisa gantikan hambatannya itu menjadi 1. Kalau kita mau menghitung R serinya, itu berarti tinggal ditambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 10. Berarti 6, 12, 12 tambah 10, berarti 22 ohm. Kalau kita punya hambatan, apakah dia itu ada sedikit ataukah dia ada banyak? Misalnya saya tambahkan dia ada 4 gitu misalnya. Di sini saya punya 1 ohm, di sini ada 2 ohm, di sini ada 4 ohm, terus kemudian di sini ada 6 ohm. Jadi ini bisa diganti menjadi satu penghambat tertentu untuk disederhanakan, namanya adalah R paralel. Cara menghitungnya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1
1 per R2 ditambah sama 1 per R3 ditambah sama 1 per R4. R1-nya adalah 1 ohm, R2-nya adalah 2 ohm, R3-nya adalah 4 ohm, R4-nya adalah 6 ohm. Jadi kita cari tahu KPK-nya dulu antara mereka berempat. Terus kemudian kita cari tahu pembilangnya, nilainya berapa, terus kemudian kita tambahkan semuanya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan berarti 12 tambah 6, 18, tambah 3, 21, tambah 2. Berarti 23 per 12. Terus kemudian kita harus balik ya, jangan lupa dibalik karena ini masih per R paralel, berarti 12 dibagi sama 23. Satuannya ohm. Nah, berikutnya saya akan kasih contoh yang dia itu mungkin lebih kompleks. Jadi kalau misalkan dia itu lebih kompleks, kita sederhanain dia secara bertahap. Karena kalau misalkan kita mau langsung menjawab dan nggak ngerti, ya berarti akan terus nggak ngerti kalau misalkan kita nggak berusaha untuk menyederhanakan dulu. Jadi idenya adalah kalau dia seri, itu berarti rangkaiannya itu sama sekali nggak bercabang. Kalau dia paralel kayak seperti ini, berarti mereka mempunyai awal dan akhir yang sama. Jadi ujung akhirnya itu mereka ketemu di satu titik kayak seperti ini. Ini kan ketemu semua, awalnya juga ketemu. Jadi kalau misalkan kita punya gambar, katakanlah yang seperti ini, katakanlah di sini ada R1, di sini kemudian kita punya R2 dan di sini adalah R3. Nah, kalau kita bilang bahwa R1 sama R3 paralel, itu nggak benar. Karena R1 sama R3 bagian belakangnya itu sama. Outputnya sama, tapi inputnya nggak sama. Ini inputnya langsung ketemu dengan R1, tapi ini tuh harus ngelewatin R2 dulu baru bisa ke R3. Jadi R1 sama R3 itu bukan paralel. R1 sama R2 juga bukan paralel. Jadi kita harus menyederhanakan dulu R2 dan R3 agar supaya dia bisa diparalel dengan R1. Jadi gambarnya bertahap. Nah, untuk pekerjaan ini yang kita harus lakukan adalah kita harus mencari dulu antara 5 sama 7 ini. Karena dia kan ini kan langsung terhubung kan, berarti di sini adalah seri. Jadi kita harus mencari hitungan seri dulu antara 5 ohm dan 7 ohm. Berarti dalam hal ini adalah 12 ohm. Nah, kemudian saya gambar. Di sini ada 2 ohm, terus kemudian di sini ada 12 ohm, 2 ohm, 12 ohm. Terus kemudian di sini ada 4 ohm. Nah, kita kerjakan yang bisa dikerjakan dulu. Jadi dalam hal ini ada namanya itu ujung A dan di sini itu ada ujung B. Jadi kita kerjakan ini dulu. Setelah tadi 5 sama 7, tahapan berikutnya 5 sama 7 kan hasilnya 12. 12 sama 4 itu diparalel dulu. Jadi cara ngitungnya adalah 1 per R paralel, 1 per R paralel 1 mungkin, nanti ini R seri 1, ini R paralel. Jadi karena paralelnya cuma 1, saya nggak tulis pakai indeks 1 atau 2. 1 per 12 sama 1 per 4. Disamain nyebut berarti per 12. Di sini 1 ditambah sama 3 berarti 4 per 12. Jangan lupa dibalik R paralel sama dengan 12 per 4. Nggak boleh langsung ditulis di sini ya 12 per 4 ya. Itu nggak boleh. Ini karena ini per R paralel. Berarti 12 per 4 ditulis di bawahnya. Dapatnya 3 ohm. Nah, terus kemudian kita tulis di sini ada titik A, di sini ada titik B, ini 2 ohm. Hasil daripada ini kita gambar lagi, di sini ada 3 ohm. Ini titik B. Nah, kemudian baru kita cari hambatan pengganti total untuk A dan B. Katakanlah kita tulis R total atau R seri boleh, R seri 2 boleh, R total juga boleh. Nah, itu tinggal di seri antara 2 dan 3 ohm. Berarti hasilnya adalah 5 ohm. Jadi sederhanain satu persatu ya. Contoh berikutnya, di sini ada beberapa yang kita bisa kerjakan. Jadi karena ini itu adalah hubungannya paralel, berarti kita cari tahu dulu. 1 per R paralel 1 yaitu adalah 1 per 15 ditambah sama 1 per 10 ditambah sama 1 per ini tulisannya adalah 6. Nah, kita cari tahu KPK dari 15, 10 dan 6. Berarti adalah 60. Ini berarti dikali 4, ini berarti 6, ini dikali 15. Berarti hasilnya adalah 25 per 60, jangan lupa dibalik. R paralel 1 berarti adalah 60 dibagi dengan 25. Dibagi 5, berarti dapatnya 12. Terus kemudian dibagi 5, 5. Ya udah, biarkan aja dalam bentuk pecahan biasa. Terus kemudian kita juga bisa menghitung ini. Ini adalah R paralel 2. Jadi 1 per R paralel 2 sama dengan 1 per 4 ditambah sama 1 per 6, penyebutnya kita bisa samain nyebut per 12, 3 ditambah 2 berarti ini adalah 5 per 12, oh hasilnya sama,
dibagi 5, ya betul, hasilnya sama. R paralel 2 berarti sama dengan 12/5 ohm satuannya. Jadi di sini kita bisa gambarkan lagi. Kita punya 3,6, kalau kita sederhanain berarti 3,6 itu 36/10, kalau kita bagi 2 berarti 18/5 ohm. Terus kemudian hasil daripada yang ini, R paralel 1, nilainya adalah 12/5. Terus kemudian di sini ada R paralel 2, sama dengan 12/5 juga. Ini R paralel 2. Nah, sekarang mereka bertiga kita bisa seriin. Jadi ini kalau misalkan diganti menjadi satu hambatan pengganti, kita bisa ngitung R serinya itu adalah 18/5 ditambah 12/5 ditambah dengan 12/5 lagi. Berarti 30 42/5, atau kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, 82/5 ohm. Nah, itu. Ini nulisnya nggak benar ya, kayak seperti ini nulisnya. Oke, terus kemudian berikutnya, ingat kalau misalkan dia nggak bercabang, cuma bengkok aja, dia bukan termasuk paralel ya, tapi dia termasuk seri. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk yang ini kan dia kan cuma bengkok aja, jadi dia nggak bercabang, arusnya nggak kebagi. Jadi kita bisa kerjain ini sebagai hubungan seri. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambar, kita biarkan dulu yang dia nggak bisa dikerjakan. Ini adalah R seri 1, berarti kita bisa tulisin R seri 1 sama dengan 2 ditambah 2, berarti adalah 4 ohm. Nah, sekarang kita bisa gambar. Kita bisa gambar di atas, boleh. Kita gambar di bawah, boleh. Misalkan saya gambar di atas di sini. Ini adalah R seri 1, nilainya adalah 4 ohm. Yang ini juga kita bisa serikan. Katakanlah ini adalah R seri 2, jadi kita bisa mencari R seri 2 adalah 2 ditambah sama 2 juga, hasilnya adalah 4 ohm, dan kita bisa menggambarkan dia di sini. Ini ada 2 ohm yang terakhir, ini di sini adalah R seri 2, 4 ohm. Nah, sekarang apa yang kita bisa kerjakan? Ya, di sini kita bisa kerjakan ini, karena dia kan awal sama akhirnya kan sama. Coba kita lihat nih, R seri 1, dia di sini awalnya ketemunya sama dengan R seri 2, sementara endingnya juga sama. Jadi ini hubungannya adalah paralel. Jadi langkah berikutnya adalah kita menghitung R paralel 1, caranya adalah 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2, berarti sama dengan 1/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 2/4, atau kalau disederhanakan adalah setengah, berarti R paralel 1 adalah 2 ohm. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini duanya itu tetap, terus kemudian ini itu kan dia terhubung dari ujung sini sampai ke ujung sini, jadi saya gantinya itu saya taruh di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita bisa gambar hambatan pengganti daripada mereka, yaitu adalah R paralel 1, nilainya 2, menghubungkan ujung yang di bawah di sini, ini dengan ujung yang di atas di sini. Nih, ini adalah 2. Nah, sekarang mereka bertiga, karena dia nggak ada cabang sama sekali, itu bisa diganti menjadi 1 biji R total. Cara mencari R totalnya itu tinggal seri dari mereka bertiga. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 6 ohm. Jadi hambatan penggantinya adalah 6 ohm. Kemudian contoh berikutnya. Saya gambarkan ini untuk 2 keadaan. Maksudnya karena soalnya itu ada 2, berarti saya coret-coretnya itu untuk 2 tempat aja, supaya nggak bingung. Nah, sekarang untuk yang pertama, hambatan pengganti antara A dan B. Kalau dia hambatan pengganti antara A sama B, itu cara yang paling gampang bukan langsung 8 ini ya, nggak bisa. Jadi kita tinggal lihat gambarnya itu, ujungnya yang satu di A dan ujungnya satu di B. Kalau misalkan bingung, itu gambarnya mending di rotate ya. Jadi ini diputar. Kalau misalkan kita bingung, diputar 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita gambarnya nanti akan jadi kayak gini. Ini ada gambar, ini ada ujung A di sini akan muncul ujung B, di sini ada 8, terus kemudian di sini ada 8, gini, terus kemudian gini. Ini ada 8, ini ada 8, ini di rotate, berarti ini adalah D, ini adalah C. Nah, sekarang bagaimana caranya mengerjakan? Caranya mengerjakan ya kita kerjain yang bisa dikerjakan dulu. Jadi dalam hal ini, dan ini, itu adalah hubungannya itu seri, karena dia kan nggak bercabang.
Coba kita lihat, ini kan cuma bengkok aja, bengkok dan bengkok. Berarti mereka bertiga itu bisa di seri. Ini 8. Jadi kalau misalkan di seri, berarti kan hasilnya adalah 8 kali 3, berarti 24. Nah, sekarang kalau misalkan ini mau diganti satu biji, berarti kita tinggal nyari tahu hambatan paralel daripada 8 dan 24. Cara ngitungnya per R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/24 sama menyebut per 24. Berarti di sini kita punya 3 tambah 1. R paralelnya ketemu 24/4. Jadi adalah 6 ohm. Itu soal yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua ini titik A-nya di sebelah sini, titik C-nya di sebelah sini. Ini 8, 8, ini 8 juga 8. Jadi kita bisa gambar itu kayak seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah yang ini dan ini itu bisa diseri. Jadi kalau misalkan kita gambar, kalau misalkan bingung dan saya ngikutin gambar itu, ini adalah R seri. R seri 1 itu nilainya adalah penjumlahan antara 8 dan 8, berarti 16. Di ujung sini kan ada ujung A, terus kemudian sisi yang satunya di sini, ini juga seri. Ini adalah R seri 2. Jadi R seri 2-nya itu digambar di bawah, nilainya adalah 16 juga. Nah, ini adalah titik C, jadi ini sama ini tinggal di paralel. R paralel nanti ketemu 1/16 tambah 1/16, berarti 2/16 atau 1/8, R paralelnya akan ketemu 8 ohm. Gitu caranya. Jadi digambar bertahap ya. Sekarang soal yang lebih kompleks sedikit, tentukan hambatan pengganti daripada rangkaian berikut ini. Jadi yang bisa kita kerjain dulu. Yang bisa kita kerjain adalah yang belakang, 5, 4, dan 3. Ini kita harus serikan dulu. Jadi kalau misalkan kita sederhanain, saya gambar dulu untuk yang 7, 6. Di sini berarti ada 7, ini ada 6, di sini ada 1 ohm, terus kemudian di sini ada 6, di sini ada 2 ohm. Saya nggak pakai hitungan ya, hitungannya ditulis di kertas masing-masing aja. Di sini berarti kalau misalkan kita ganti, ini bisa diganti satu hambatan, berarti seri dari 5, 4, dan 3. 5 tambah 4, 9, 9, ya saya tulis deh, boleh. R seri 1 berarti adalah 5 tambah 4 ditambah sama 3. 5 tambah 4, 9 tambah 3 berarti 12 ohm. Jadi tulis di sini R seri 1 sama dengan 12 ohm. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah ini dan ini. Berarti ini adalah hubungannya paralel. Saya gambar di sini 7 sama 7, 6 dan teman-temannya itu nggak diubah sama sekali. Di sini ada 7, di sini ada 6, terus kemudian di sini ada 6, di sini ada 1, ini ada gambar 2, ini ada R paralel 1, hitungannya di sini aja. 1/R paralel 1 sama dengan 1/4 ditambah sama 1/12, sama menyebut per 12, langsung ditambah ya, 4/12 dikali 3, tambah 1 berarti 4. Berarti R paralel 1 sama dengan 12 bagi 4, berarti 3 ohm. Ini nilainya adalah 3 ohm. Nah, sekarang langkah berikutnya kurang lebih hampir sama kayak seperti langkah yang pertama. Jadi ini mereka bertiga ini karena dia cuma bengkok aja, berarti itu adalah seri. Jadi kalau misalkan kita gambar, 7-nya nggak berubah, 6-nya di sini nggak berubah, terus kemudian 1-nya juga nggak berubah. Mereka bertiga menyusun R seri yang kedua. Ini R seri 2. Saya tulis hitungannya di sini. R seri 2 berarti adalah seri dari 6, 3, dan 2. 9 tambah 2 berarti 11. Angkanya mulai jelek ya. Perhitungannya sudah benar atau enggak? 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12. Berarti ini benar. Terus kemudian paralel antara 4 dan 12. Dikali 3 tambah 1 berarti 4/12, 3 ohm benar. 3 ohmnya masuk ke situ, 6 ditambah sama 3 ditambah sama 2, 9 tambah 2, 11 ya betul. Berarti di sini adalah 11. Yang kita kerjakan berikutnya adalah ini dan ini, karena ini adalah hubungannya paralel. Berarti kita tinggal hitung 1/R paralel yang kedua sama dengan 1/6 ditambah sama 1/11, sama menyebut berarti per 66, berarti 11 sama 6. 11 sama 6 berarti 17 per 66, berarti R paralel 2 sama dengan 66 dibagi 17 ohm. Sehingga hasilnya itu adalah seperti ini.
Jadi kita punya 7, terus kemudian di sini adalah R paralel yang kedua, terus kemudian di sini itu adalah 1, sehingga kita bisa mencari R total itu adalah seri daripada mereka bertiga. 7 tambah 1 ditambah R paralel 2 yang angkanya agak jelek, 66/17, berarti kita di sini punya, tinggal ditambah sendiri ya, 8 ditambah sama 66/17, mau dibikin pecahan campuran boleh, mau dibikin pecahan biasa boleh. Mungkin pecahan campuran lebih bagus karena dia sudah merupakan hasil akhir. Kalau dia hasilnya masih digunakan lagi untuk proses berikutnya, jangan menggunakan pecahan campuran ya, pakai pecahan biasa aja. Kemudian karena kita sudah menguasai tentang hambatan listrik dan gabungan antara beberapa hambatan, maka kita masuk sekarang namanya itu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 di sini dia cerita tentang arus listrik yang menuju atau meninggalkan percabangan. Jadi Kirchhoff ini dia bilang jumlah arus listrik yang menuju ke percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang meninggalkan percabangan. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk rumus umum, jumlah I yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Jadi contohnya misalnya saya punya seperti ini. Katakanlah di sini ada 6 ampere, arus listrik kan satuannya ampere. Terus kemudian di sini kita punya 4 ampere. Nah, kalau kita mau mencari di sini, ya kita lihat perbandingan angka daripada arus yang masuk dan arus yang keluar. Jadi dalam hal ini masuk 6, keluarnya 4. Ya berarti kita tinggal cari arus yang bantuin angka yang kecil. Yang gedenya kan 6, yang kecilnya 4. Berarti harusnya di sini ada arus yang arahnya itu sama kayak seperti yang 4 ampere. Karena yang 4 ampere kan angkanya lebih kecil. Jadi arahnya ngikutin dia. Arahnya harusnya keluar, meninggalkan titik. Katakanlah di sini adalah titik A gitu ya, atau titik B. Arus yang di tanda tanya itu harusnya bantuin yang 4, karena kalau misalkan bantuin yang 6, angkanya kan jadi selisihnya tambah gede. Berarti arus yang di situ harusnya 2 ampere. Kenapa gitu? Karena arus yang keluar sama yang keluar kalau ditambah hasilnya harusnya 6. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk persamaan, yang masuk kan 6, yang keluar kan 4. Yang satunya kan bantuin yang keluar, berarti I-nya itu adalah 2 ampere. Itu kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk perhitungan. Tapi sebenarnya hitungan ini nggak terlalu susah, jadi bisa langsung dikurang-kurangin aja. Coba kita praktek. Nah, di sini arus yang masuk itu adalah 8 ampere. Nah, sekarang kalau kita lihat keluarnya itu 8 ampere lagi. Jadi dia kayak kita lihat ada aliran air yang dia itu ada yang ke sini, ada yang ke sono. Jadi kalau misalkan dia itu katakanlah ketemu lagi di suatu titik tertentu, ya ini akan muncul lagi angka yang sama. Kalau misalkan di sini katakanlah ada angka 10, berarti di sini akan muncul angka 10 lagi. Sama kayak seperti itu. Karena dia percabangannya itu ketemu masuknya sama, nanti keluarnya juga sama lagi. Nah, sekarang di sini kita punya ini adalah 2,5 ampere. 2,5 ampere. Ini kan ada dikasih tahu. Terus kemudian di sini ada 4 ampere. Ya di sini berapa? Ya totalnya kan 8. Berarti di sini kalau misalkan kita cari, katakanlah ini adalah I, berarti kita tulis yang masuk kan 8. Terus kemudian yang meninggalkan titik Q ini kan ada 3 jalur. Ada yang jalur ke atas, ada jalur yang di tengah, ada jalur yang di bawah. Jalur yang di atas 1, jalur yang di tengah 4, jalur yang di situ kan 2,5. Berarti kita bisa ngitung I-nya dong, 1,5 ampere. Jadi nggak terlalu susah. Pada saat ketemu di sini lagi, ini kan 1,5. 1,5 ketemu sama 4, ketemu lagi sama 2,5, totalnya 8 lagi. Kemudian contoh berikutnya, tentukan besar dan arah kuat arus listrik I pada gambar di bawah ini. Jadi di sini dia mau nanya yang ini. Kalau kita mau ngerjakan yang ini, berarti kita harus ngerjain yang ini dulu, karena kita harus tahu arus yang dia itu di posisi ruas garis PQ ini arahnya kemana. Ya sekarang kita lihat yang terhadap titik P.
Yang masuk ada berapa? Maksudnya yang menuju titik P ada berapa? Coba kita lihat, yang menuju titik P ada 1 ampere. Terus kemudian yang keluar atau meninggalkan titik P ada berapa? Yang meninggalkan titik P kan ada 2 sama 4, berarti ada 6 ampere. Nah, sekarang kita lihat, ini kan 1 ampere, ini kan 6 ampere. Berarti harusnya kalau misalkan dia itu ada arus dari Q ke P, berarti kan harusnya bantuin yang ini kan, bantuin yang 1 ampere. Berarti arahnya harusnya ngikutin 1 ampere. Berapa? Nah, jumlah totalnya kan 6. Berarti harusnya 1 ampere ini harus dibantu dengan 5 ampere dong, supaya jumlah totalnya sama. Berarti di sini nilainya adalah 5 ampere. Nah, sekarang baru kita bisa ngerjain yang titik Q. Ini 5 ampere. Sekarang kalau misalkan dia terhadap titik Q yang masuk ada berapa? Masuk itu berarti menuju titik Q. Menuju titik Q berarti kan ada 3, terus kemudian ada 6. Berarti jumlah totalnya 9. Terus kemudian yang keluar sudah ada berapa? Kita kan nggak lihat yang I yang ditanyakan ini dulu. Nanti kan kita tinggal lihat dia bantuin yang siapa. Yang udah pasti keluar itu adalah yang 5 ampere yang ini sama 5 ampere yang ini. Berarti kita punya 5 tambah 5, berarti 10. Nah, ini kan jumlahnya nggak sama, nggak cocok. Berarti harusnya I yang ditanyakan itu harusnya bantuin yang 9 ampere ini. Arahnya berarti masuk. Berarti harusnya arahnya itu menuju ke Q. Berapa? Ya berarti selisihnya dari 9 sama 10. Jadi I yang masuk, kalau misalkan kita tulis sama dengan I yang keluar, kan kita sudah tahu bahwa I-nya itu ngikutin yang masuk. I yang masuk itu totalnya ada 9. Berarti I tambah 9 sama dengan 10, berarti I-nya sama dengan 1 ampere. Kayak gitu. Itu kalau kita tulisin dalam bentuk perhitungan. Nah, sekarang saya melihat tanpa adanya, nggak usah pakai hitung-hitungan, jadi langsung aja ditambah atau dikurang. Sekarang kita melihat awal dan akhir, ya terserah yang mana yang bisa dikerjain dulu. Sekarang kita melihat titik ini dulu. Ada yang masuk, ada yang keluar kan. Yang masuk berarti 40, yang udah pasti keluar 25. Berarti I1-nya ketemu dong, 15 miliampere. M kecil itu mili ya. Karena 15 tambah 25 kan hasilnya 40, berarti udah beres. Nah, sekarang saya ngelihat titik mana lagi. Titik mana yang bisa dikerjain? Kalau misalkan saya mau ngelihat, ini katakanlah titik A, enggak, ini katakanlah titik P, ini titik Q, ini katakanlah titik R, terus kemudian di sini titik T, ini titik U, ini titik X. Nah, sekarang kalau kita lihat titik Q, itu kita nggak bisa nyari apa-apa kan, kita kan nggak tahu I3, kita nggak tahu I5, berarti I1-nya yang 15 ampere nggak kepake, nggak bisa dipakai untuk ngerjain. Nah, sekarang coba kita lihat titik X. Kalau kita lihat titik X, berarti ada yang masuk dong, kan 25. Di sini kan ada 25 miliampere. Terus kemudian yang keluar siapa? Yang keluar adalah I2 sama I yang 15 miliampere kan, berarti I2-nya ketemu. Nilainya adalah 10. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah tahu itu 10, mana lagi yang bisa dikerjain? Titik X sudah. Nah, sekarang kita mau lihat titik U nih. Titik U ini berarti kan yang masuk siapa aja? Yang masuk kan 15 sama I4. Yang keluar berapa? 17, berarti I4-nya ketemu dong, 2 miliampere. Udah, 2 miliampere. I4-nya udah. Nah, sekarang baru kita bisa membahas titik T. Titik T ini yang masuk siapa aja? Titik T ini yang masuk I2. Yang keluar siapa yang meninggalkan titik T? Berarti ada I4 sama I3. Berarti kalau I2-nya itu 10, I4-nya 2, berarti I3-nya 8 dong. 8 miliampere. Nah, sekarang baru kita bisa ngerjain titik Q. Titik Q itu siapa yang masuk? I1 sama I3, jumlah totalnya 23, berarti I5-nya yang keluar 23 miliampere. Nah, sekarang baru kita bisa melihat titik R lagi. Titik R ini yang masuk I5 sama 17, I5-nya 23, sama 17 berarti I6-nya ketemu 40 miliampere lagi. Jadi udah sama. Itu adalah penjelasan untuk bagian awal untuk listrik arus searah. Semoga ada manfaatnya. Bagian lain daripada listrik arus searah ini akan dipisah di video berbeda. Jadi silahkan menonton video berikutnya atau mungkin latihan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.